Halo teman-teman, jadi kali ini aku akan mengajarkan terkait penggunaan aplikasi buku kas. Jadi buku kas sendiri ini sebenarnya membantu banget untuk kalian yang memiliki usaha dalam bidang toko ataupun usaha-usaha yang lain. Pokoknya usahanya itu yang bentuk ultra mikro maupun yang udah UMKM. Ini sangat bantu banget menurut aku karena di sini tuh bisa menjangkau semua akun akuntansi. Dan juga ini tuh sebenarnya sistem kerjanya sama dengan Excel, tapi ini tuh sudah dipraktiskan. Jadi kalian tinggal input transaksi dan setelahnya kalian bisa mengunduh laporannya pada akhir bulan. Lalu ini untuk proses menambahkan bisnis yang baru, kita harus mengisi nama bisnisnya, nomor telepon, dan juga jenis produk yang dijual itu apa. Nah, di sini aku pakai contoh BUMDes Citis Makmur karena memang saat ini sedang fokus untuk melakukan pelatihan ke BUMDes itu, dan BUMDes ini bergerak dalam unit bisnis kios atau pertokoan toko menjual alat tulis dan juga alat kantor. Nah, ini diketik dulu nama bisnisnya. Selanjutnya setelah disimpan, kita bisa langsung menggunakan aplikasi buku kas ini. Dan di buku kas ini juga ada beberapa panduan untuk pemula. Nah, ini bisa kita menambahkan transaksi, lalu bisa. Nah, sebenarnya ini sangat mudah sekali. Tinggal input berapa penjualan pada hari itu, lalu juga menginput pengeluaran atau harga pokok, karena kan setiap usaha itu terutama untuk ini contohnya BUMDes yang bergerak di kios alat tulis, karena kita punya harga beli produknya, jadi harus ditulis supaya kita tahu keuntungan yang kita dapat dari setiap penjualan itu berapa. Nah, di sini karena persediaannya belum diisi, akhirnya mengisi persediaan dulu. Nah, di sini saya memakai contoh menjual sembako, karena sebenarnya di BUMDes itu dijual apa aja ya. Ada alat tulis, tapi fokusnya itu di kios ATK, tapi sebenarnya di situ juga ada beberapa sembako dan juga beberapa produk seperti Avail yang di sini BUMDes itu sifatnya sebagai distributor gitu. Lalu setelah melakukan penambahan persediaan, maka di situ ada keterangan persediaan berhasil ditambahkan. Nah, untuk persediaan ini bisa menambahkan semua persediaan sesuai apa yang kita jual. Nah, setelah kita menginput persediaannya, kita juga bisa melakukan penambahan transaksi itu. Kita tinggal search gitu loh barang yang dibeli saat itu, jadi lebih cepat. Nah, seperti ini. Dan saat kita menginput transaksi tersebut, secara otomatis persediaan terhadap barang yang dibeli atau yang sudah dijual tersebut itu akan mengalami pengurangan. Termasuk juga ketika kita melakukan pembelian stok lagi, persediaan itu pasti akan bertambah. Dan di aplikasi buku kas ini kita bisa menerapkan sistem alarm. Jadi ketika persediaan tersebut sudah memenuhi batas minimum, maka akan ada alarm untuk mengingatkan kepada
penjual untuk segera melakukan pengisian persediaan ulang karena sudah hampir habis. Nah, ini juga kita bisa memberikan catatan ketika seperti ini kembalian kurang atau lain sebagainya. Setelah semua transaksi sudah dimasukkan, kita akan tahu berapa keuntungan yang kita dapatkan dari beberapa transaksi yang sudah kita masukkan tersebut. Nah, untuk melihat laporan keuangannya, kita tinggal melihatnya di bagian profil di laporan. Nah, kita bisa mencetak secara PDF maupun secara Excel. Nah, di sini, ini bentuk dari PDF-nya. Ini praktis banget untuk para pengusaha kecil yang mungkin tidak memiliki laptop. Itu dengan hanya menggunakan smartphone yang dia punya, dia bisa mengakses atau memiliki laporan keuangan yang lengkap dan istilahnya bisa untuk mewakili apa saja yang sudah dilakukan selama 1 bulan itu. Bisa untuk merekam transaksi yang sudah terjadi selama 1 bulan. Jadi itu untuk dan juga kelebihannya lain, laporan ini bisa langsung diteruskan atau dikirimkan ke pihak-pihak yang terkait, misal kepada mitra ataupun kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Ya, kenapa saya sangat bukan menyarankan tapi menganjurkan kepada para pengusaha yang memiliki bisnis, entah itu mikro ataupun ultra mikro, untuk memiliki catatan keuangan sendiri, karena catatan keuangan itu bisa membantu kita untuk mengukur seberapa efektif kinerja bisnis yang kita lakukan selama ini, dan juga bisa membaca langkah-langkah apa saja sih yang paling tepat untuk dilakukan di bulan-bulan berikutnya supaya penjualan ataupun pendapatan itu bisa naik. Dan kenapa harus terdigitalisasi? Karena pada saat ini di mana dunia itu semua sudah dimudahkan, contohnya dengan adanya buku kas ini, maka ketika kita bisa dengan mudah menggunakan aplikasi, kenapa harus mencatat secara manual, di mana itu bisa dimakan oleh waktu dan bisa saja terjadi suatu kehilangan dan yang lainnya. Dan juga di sini ada pusat bantuan, jadi ketika ada kebingungan tuh bisa melakukan itu. Dan terhubung langsung dengan WhatsApp dari customer service buku kas itu sendiri.